Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi pada channel Dosen Teladan. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang sistem penilaian dosen terhadap mata kuliah. Setelah melaksanakan proses pembelajaran selama 1 semester atau sebanyak 16 kali pertemuan termasuk dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester, maka mahasiswa akan mendapatkan nilai dari mata kuliah yang telah diprogram tersebut. Saat deadline dengan tugas-tugas, biasanya masuk pesan-pesan dari mahasiswa atau mahasiswi seperti ini. Assalamualaikum kak, mau kumpul majalah fotografi kak. Assalamualaikum. Pak, masih di kampus Ki? Waalaikum. Maaf kak mengganggu. Di mana Ki kak? Ada beberapa teman kak mau kumpul. Oh iya kak, siap. Baru saya cek juga kak di grup. Makasih kak. Assalamualaikum Pak. Katanya kumpul yang majalah fotografi. Assalamualaikum Pak. Bisa saya kirim email revisi kolokium Pak? Karena saya tidak sempat ke kampus Pak sekarang. Mohon pengertiannya. Jadi bagaimana Pak? Saya belum kumpul hasil revisi Pak. Assalamualaikum Pak. Pak, masih bisa dikumpul audiovisual? Baru mau saya upload ke. Pak, masih bisa jika. Kalau tidak saya upload ke videoku. Assalamualaikum Pak. Ada tertinggal ke kartu kontrolku. Jadi bagaimana nih kebijakannya ini Pak? Assalamualaikum Kak. Gimana Ki? Bisa ketemu Kak? Saya baru mau kumpul tugas KWR soalnya kemarin baru produksi untuk lampirannya. Assalamualaikum Pak. Ada Jiki di rumah tak Pak? Adapun perlu diketahui bahwa rentang nilai dari E sampai dengan A seperti ini. Beberapa pertanyaan yang biasa masuk dari mahasiswa-mahasiswi setelah nilai terbit seperti ini. Assalamualaikum Pak, minta maaf Kak sebelumnya. Saya mau bertanya Pak, kenapa beda nilaiku dari teman-teman kelompokku? Sebenarnya sistem penilaian Bapak itu seperti apa? Karena kalau saya lihat di kampus, teman-teman saya banyak yang tidak bertanya itu memiliki nilai yang tinggi, misalnya B+ atau di atasnya. Sedangkan kami yang sering bertanya itu malah jauh di bawah, misalnya B-, maksudnya lebih rendah daripada mahasiswa yang sering yang tidak pernah aktif atau tidak pernah bertanya Pak. Jadi kami minta penjelasan dari Bapak itu seperti apa. Nah, ada beberapa hal penting yang bisa menjadi pedoman agar berhasil mendapatkan nilai maksimal dalam mata kuliah versi Dosen Teladan sebagai berikut. Yang pertama, absensi. Kehadiran ini sangat penting. Jangan sampai tidak hadir sampai dengan 4 kali pertemuan. Jika sakit atau berhalangan, sebaiknya memberi kabar kepada ketua tingkat atau jika terpaksa bisa menghubungi langsung dosen yang bersangkutan, namun tetap menggunakan etika yang baik dan di waktu yang baik.
Jangan mengirimkan pesan kepada dosen dengan waktu yang tidak tepat seperti tengah malam atau pada saat jam-jam istirahat. Yang kedua, tugas-tugas. Tugas-tugas wajib dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Jika ada yang kurang jelas tentang informasi tugas, bisa dikomunikasikan langsung saat tugas itu diberikan. Saat ini semakin mudah dalam akses informasi. Hampir semua dosen membuka ruang diskusi melalui grup WhatsApp mata kuliah. Ingat, jangan membiasakan diri untuk mengumpulkan tugas sekaligus di akhir pertemuan semester, karena bisa jadi tidak diterima atau diberikan nilai seadanya. Selanjutnya, ujian tengah semester. Untuk ujian tengah semester, jangan sampai tidak ikut. Terkadang ujian tidak dalam bentuk tulis, melainkan dalam bentuk tugas berbentuk makalah atau artikel. Ujian akhir semester. Nilai yang berpengaruh besar terhadap nilai akhir mata kuliah adalah nilai dari ujian akhir semester. Sangat perlu mengulang-ulang kembali materi yang telah diberikan, karena biasanya materi soal diambil dari situ. Kami dari Fakultas Seni lebih sering menggelar ujian akhir semester dalam bentuk pementasan, pertunjukan, dan pameran karya. Selanjutnya, bersikap ramah dan sopan. Biasakanlah diri Anda untuk ramah dalam bergaul dan bisa menempatkan diri Anda dalam situasi dan kondisi tertentu. Bagaimana bersikap dengan sesama mahasiswa-mahasiswi, dan juga bagaimana bersikap dengan orang yang lebih tua, dengan senior, maupun bagaimana bersikap dengan dosen. Karena pada dasarnya bagaimana Anda bersikap dengan orang lain, seperti itu juga sikap yang Anda dapatkan dari orang lain. Percayalah. Halo guys, kita lagi udah bersama anak seni rupa. Ya, ini berbakat atau berbahaya di bidang. Itulah tadi beberapa tips agar sukses mendapatkan nilai A dalam mata kuliah. Usahakanlah menjadi yang terdepan dalam hal menuntut ilmu. Ilmu adalah cahaya. Bukalah pikiran Anda dengan hati yang tenang. Insya Allah ilmu akan mudah masuk. Sukses selalu untuk kita semua. Subscribe juga channel ini. Terima kasih. Salamaki, salamaki, salamaki. Ya, cut.